Starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be speaking this. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu mana dengan IWB, Cak. Ini benar-benar luar biasa, race yang memediasi tenan, Cak. IWB nggak pernah menyangka bahwa Peko akan melakukan kesalahan. IWB sangat sayangkan banget. Ini benar-benar sesuatu hal yang sangat mengecewakan bagi bos Ducati pastinya, dan juga bagi kompetisi. Karena kita berharap adanya cucu-cucu Anca, jadi bisa sodok-sodokan sampai akhir. Akan tetapi jika dengan seperti ini gaya Peko ini, ya udah lama-lama selesai. Jadi dari kacamata pribadi IWB, jika gaya Peko seperti ini akan sangat sulit bagi dia untuk juara dunia. Nggak hanya tahun ini, mungkin tahun depan. Kita melihat bahwa Peko hari ini bagus sebenarnya dari sisi manajemen untuk akhir-akhir ya, 15 lap kesananya lumayan bagus. Akan tetapi ternyata di akhir lap, mungkin karena dia nafsu ingin overtake Fabio Quartararo, malah justru menjadi buah si malakama. Jadi kalau kita lihat dan IWB perhatikan ya, dari tayangan ulangnya berkali-kali, bisa dipastikan bahwa racing line Peko memang tidak wajar. Racing line Peko di luar biasanya. Mungkin karena dia ingin overtake, akan tetapi dia harus ingat bahwa bannya itu sudah on limit, sudah pada batasnya, Cak. Peko seharusnya bisa lebih menahan diri. Kita akan mencoba membedah detik-detik, membongkar detik-detik bagaimana crashnya Peko. Dan kenapa kita bilang atau WB bilang bahwa Peko terlalu berani masuk ke sana. Kenapa racing lainnya agak berbeda? Karena kita komparasi, kita mencoba untuk menganalisa secara detail agar semuanya gamblang. Ini ada detik-detik bagaimana, nah dia nih, lihat nih. Jadi di sini, Cak, detik-detik pada saat Peko melakukan manuver yang membuat kita juga cukup terkejut, Cak, di sini. Nah ini, ya kan? Jadi sepertinya Peko memang ingin menyalip, tapi terlalu dalam. Ini yang membuat kita cukup kaget, Cak, ya. Masalahnya dia pada kondisi yang on limit, akan tetapi posisi racing lainnya terlalu ke dalam sehingga dia kehilangan traksi ban depan. Lihat nih, Cak, kalau kita lihat seperti ini, lihat nih. Nah, jadi untung aja sih nggak nyenggol Fabio, karena kalau kita lihat walaupun jaraknya sih nggak terlalu dekat sih, tapi yang jelas kalau kita perhatikan memang terlalu maksa sih menurut WB, terlalu maksa. Kondisi yang memang sangat-sangat on limit, kenapa harus dipaksa? Itu yang kita cukup kaget awalnya sih ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah view dari siapa namanya, Bastian ini. Kameranya demikian ya. Kita lihat replaynya. Nah, lihat nih. Jadi crashnya dari Fabio lagi, Peko yang akhirnya tepuk tangan sendiri. Ini juga aduh gimana ya. Sangat disayangkan, Cak, sebenarnya, karena kita tahu Peko ini sangat bagus. Dia hanya memaintain, seharusnya dia bisa mencari limitnya. Kalau sudah optimal limit ya tahu sendiri ya, karena pada last lap ini seluruh ban sudah habis. Traksi ban itu sudah tersisa. Jadi benar-benar sudah sisa-sisa ibaratnya. Jadi harus hati-hati banget nih. Dan kita lihat Peko ini paling sering dia crash ketika dia terlalu ambisius. Jadi harus ada manajemen kontrol sih menurut IWB. Ya ini hanya opini pribadi, karena ya kalau pembalap mungkin beda-beda. Tapi memang, Cak, kalau lihat seperti ini ya sangat sulit bagi Peko untuk menjadi juara dunia kalau tidak bisa memaintain atau tidak bisa mengukur kemampuan motor secara maksimalnya kayak apa. Ini kita lihat ya, dia jalan. Nah, kita lihat setelah ini Jack Miller yang luar biasa. Nah, ini dia nih. Jadi detik-detik pada saat nih, lihat posisi racing lainnya, kita perhatikan dia berada di dalam banget ya, dengan speed yang cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan Fabio. Lihat nih ya. Nah, ya kan, dia harus tuh lane ankle itu pasti dia lebih tajam tuh ya. Jadi posisi dari racing line, kalau dari kacamata pribadi dia terlalu ke dalam, bannya tuh udah dipaksa banget, Cak, ban depannya tuh. Nah dari sini tuh. Jadi kalau kita perhatikan ya, racing line yang bener itu, yang normal itu adalah antara Bastian ini dan juga Fabio. Ini pada kondisi saat itu, artinya ya pada kondisi ban yang sudah benar-benar ya ibaratnya karetnya itu udah hampir habis lah, Cak, udah habis lah. Karena kan sudah digunakan selama 24 lap
sudah sangat-sangat berbahaya tuh, lihat kan posisinya. Nah, kita lihat perbandingan dari sini aja nih. Ya, kita lihat dari sini. Harus fight, betul, IWP setuju. Tapi ketika fight namun mengorbankan poin, itu yang seharusnya dihindari. Karena saat ini, sekarang ini ya, maksudnya pada saat tersisa 4 balapan, tentu saja 1 poin pun sangat berguna. Itu yang harusnya bisa dicerna dengan baik oleh Pecco. Lihat nih ya, jadi posisi racing lainnya tuh beda dia, terlalu masuk ke dalam. Ya kan? Tuh, kita lihat dari sini ya. Posisi dari Bagnaia, Fabio ini yang benar ya. Jadi yang maksudnya yang normal, ini nggak normal nih, karena terlalu masuk ke dalam dan memaksakan diri sehingga crash ya. Jadi gitu. Ini detik-detik bagaimana kita lihat bahwa ternyata ini masih mending ya, masih beruntung Fabio tidak dihajar nih. Kalau dihajar, wah bisa Bastian ini bersorak-sorak nih, Cak. Kalau dihajar demikian dihajar juga karena makin deket nih ya kan, jadi kayak gitu. Nah, jadi lost traction depan, confusion demikian. Nah, jadi gitu. Sangat disayangkan banget. Jadi nggak heran kalau bos Ducati ya nyesek, Cak. Jadi memang Pecco ini demikian ya. Kalau kita perhatikan gini, kalau kita bandingkan dengan Fabio, Pecco dan Fabio ini dari kacamata pribadi lebih matang Fabio. Karena Fabio itu sangat jarang dia itu melakukan kesalahan yang memaksakan, terlalu kelihatan itu maksanya. Kalau yang dulu yang sebelumnya yang di Alex Spargaro sempat ada insiden itu memang sesuatu hal yang extraordinary. Jadi kita ngelihatnya memang terlalu maksa tapi sebenarnya masih oke gitu loh. Tapi ini nah ya kan, jadi racing lainnya beda. Ya kan, sampai saya lihat di sini. Yes ya kan. Sudah clear ya posisinya. Jadi seharusnya bisa dihindari berarti BB. Ternyata memang, Cak, konfirmasi dari bos Ducati ya, si Tardozzi, ternyata masalah dari Pecco adalah dari bannya, Cak. Jadi informasinya ban depannya mengalami masalah. Nah, ini konfirmasi dari Tardozzi. Dia sudah meminta maaf dan menyesal atas kesalahan yang dia buat. Masalahnya adalah dia tidak bisa berakselerasi keluar tikungan seperti Ducati lainnya. Kita perlu tahu mengapa ban depannya terlalu panas sehingga dia tidak bisa mengerem dengan keras. Baru setelah bannya dingin dia mulai mendapatkan kecepatannya, bisa hard braking pula. Kita belum tahu kenapa, itu yang akan kita selidiki. Ya, tujuannya jelas, kami memulai balapan dan mencoba memenangkan balapan sebanyak mungkin. Tetapi pada titik tertentu kamu harus memikirkan kejuaraan, kamu melihat ke pesaing lainnya. Sejak Aragon, kami melihat Fabio setiap minggu. Kehilangan 2 poin lebih baik daripada kehilangan 8 poin, itu yang kami sesalkan. BB sangat paham sih yang dipikirkan oleh bos Ducati ini, Cak. Nggak tahu nih, apakah Ducati ini memang sudah kayak dikutuk ya, salahnya. Selalu runner up sejak 2007. Hanya Casey Stoner yang mampu menjadi juara dunia bersama Ducati, setelahnya nggak pernah. Padahal ini adalah the best bike in the grid. Bayangin aja, ini adalah motor terbaik dalam grid MotoGP. Konstruktor aja menang, Cak. Ini artinya memang the best bike. Dan Jack Miller luar biasa hari ini, sangat konsisten. Weber harus acungin jempol ya kan. Jadi angkat topi lah buat Jack Miller yang sangat konsisten, termasuk juga Brad Binder. Ternyata KTM yang menemukan beberapa settingan sehingga keluhan kemarin di mana stability braking kurang tapi bisa dibenahi pada race hari ini. Selamat buat Marquez yang luar biasa. WP sudah katakan kesampaian sebelumnya dari analisa, dari prediksi. Jangan berharap Marquez bisa juara pada saat dry, oke? Pada saat kondisi kering jangan berharap karena track ini memang sangat demanding. Jadi track MotoGP ini luar biasa menguras tenaga karena dia harus hard braking keras ya. Hard braking sama aja ya, pengereman keras ya, maksudnya hard braking luar biasa, ngegas, nge-hard braking, ngegas, ngerem keras, ngegas, ngerem keras dan sebagainya itu berulang-ulang. Sampai harus tahu bahwa Marquez hari ini menggunakan ban belakang tipe soft dibandingkan dengan Oliveira ya. Kemudian juga Binder yang menggunakan hard belakang. Ini luar biasa, Cak. Artinya ya manajemen dari ban Marquez ini di MotoGP hari ini luar biasa. Dan kita juga happy sebab Marquez tersenyum senang karena ternyata target HRC ini, hari ini maksudnya ya, jika pada kondisi dry, target mereka hanya finish ke-6 aja, cukup. Finish ke-6 sudah sangat bagus. Ini dikonfirmasi oleh Santi Hernandez sebagai kepala chief crew dari Marc Marquez. Dan Santi mengatakan dia terharu sekali, dia bisa melihat
Marquez natural ya untuk balapnya. Marquez bisa kembali attacking Oliveira pada last lap. Ini seperti Marquez yang sebelumnya, dan tentu saja ini menjadi modal penting buat Honda di masa depan. Nah, untuk memberikan gambaran, berikut kata Santi Hernandez. Kami sangat bahagia, sudah lama dia tidak balapan. Sulit untuk kondisinya, terutama di sini karena banyak pengereman. Di Aragon kami belum tahu kondisinya. Kami mengatakan pada Mark sebelum balapan bahwa finish di 6 besar akan luar biasa. Tapi kemudian dia justru bertaruh dengan Oliveira. Dia adalah Mark seperti yang kita tahu. Melewati lap terakhir dan sudah lama kami tidak melihat Mark seperti itu. Dia mengeluh sama seperti pembalap Honda lainnya. Masuk tikungan, banyak melakukan pengereman. Kami masih tidak percaya diri dan jika kamu terlalu overspeed maka dengan mudah motormu akan melebar. Mark dengan gaya balapnya bisa mengatur lebih baik dibandingkan dengan pembalap lain, tapi keluhannya sama dengan lainnya. Seperti biasa, Mark mampu beradaptasi pada semua kondisi. Bahkan di masa lalu ketika dia dalam kondisi fisik 100%, motor kami tidak bagus tetapi dia memiliki extra skill. Seperti yang dikatakan Mark, ini hanya latihan atau ujian. Kami hanya ingin menambah kilometer sehingga feelingnya kembali terasa. Kami tidak memikirkan apakah menang atau kalah. Tidak, itu bukan tujuan kami sekarang. Kami akan berjuang di Thailand karena ada tikungan panjang di mana motor perlu berbelok dengan kecepatan tinggi dan ini merupakan titik lemah kami. Targetnya adalah mendapatkan informasi, mencoba memahami apa yang terjadi tahun ini, bersiap untuk tahun depan dan menambah kilometer. Mark sangat penting memiliki pembalap seperti Mark dan aku yakin semua pabrikan ingin memiliki Mark. Yes, itu kata Santi Hernandez yang luar biasa memuji banget nih sama Marc Marquez. Gila ya, mujinya segunung banget ya, sampai semua pabrikan pasti menginginkan Mark. Oke, memang kita harus fair katakan, Mark is Mark. Dia kalau pada kondisi normal secara skill di atas rata-rata. Kita lihat saja, dengan kondisi yang terbatas, motor Honda yang masih terbatas, di saat Pol Espargaro ya di belakang ternyata finishnya Mark hanya 2 race ya. Aragon aja nggak selesai kemarin dan hari ini bisa full race, itu pun bisa mengisi posisi keempat. Ini luar biasa pada kondisi dry loh. Ini bukan pada kondisi wet loh, tapi dry. Dan kalau kita lihat rata-rata untuk speednya juga lumayan bagus dan bahkan fastest lap-nya juga Marc Marquez tidak terlalu jauh dibandingkan dengan lainnya. Kita akan bedah nanti. Artinya apa? Konfirmasi dari Santi. Pertama, masalah Honda masih satu. Honda memiliki kelemahan pada saat masuk cornering speed. Jadi masuk flowing gitu ya. Jadi kecepatan tinggi masuk tikungan itu masih lemah. Kita tahu itu karena Honda masalah ada pada front end atau traksi ban depan. Makanya untuk menggedor atau masuk ke tikungan pada high speed tidak ada rasa percaya diri. Jadi less confident, Cak. Kasarnya demikian. Makanya ketika stop and go, Honda masih bisa lah istilahnya menghandle karena tidak membutuhkan banyak untuk traksi depan, akan tetapi lebih ke braking stability. Dan ke depan Thailand ini yang menjadi problem bagi Honda karena akan ada namanya belokan yang speed tinggi dan ini dibutuhkan oleh Honda untuk meningkatkan traksi. Dan ini masih problem bagi Honda. Makanya Santi tadi mengatakan bahwa speed panjang, high speed masih menjadi masalah dan ini juga dikeluhkan oleh Marquez. Artinya apa? Sama, Cak. Jadi clue-nya itu sama dan ini bisa menjadi masukan HRC untuk mengembangkan di masa depan. Jadi itu yang menjadi poin hari ini. Selamat buat Marquez, luar biasa. Bahkan Marquez pun mengatakan dia happy sekali ya. Sama bisa lihat foto-fotonya di sini. Dia happy banget dan dia merasakan ternyata armnya itu lumayan jauh dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi kita belum tahu apa yang dikatakan Mark. Yang jelas ini kata Santi Hernandez, Kepala Chief Engineering HRC untuk Marc Marquez. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan Alex Espargaro. Alex Espargaro ini ternyata Kang Mas, aduh ini luar biasa asik ya. IWB akan terangkan sampean semuanya. Setelah sampean intip saja video penjabarannya dulu seperti ini, Cak. Apa yang terjadi sebenarnya lewat video ini. Awalnya IWB berpikir apakah ada problem dengan gearbox-nya karena kelihatan Alex ini pada saat sighting lap dia nggak bisa oper gigi perasaan IWB ini, jadi kayak speednya tetap gitu loh, nggak nambah. Nah dari sini lihat dia langsung kayak waduh mendase, Cak, waduh. Nah ini udah kelihatan ya, jadi dia udah ngerasa ada something wrong. Tapi ya kita belum tahu awalnya, bahkan komentator MotoGP pun nggak tahu sebelum akhirnya dia masuk pit. Ini jadi ada semacam engine stall, nggak bisa nambah, Cak, speednya. Itu awalnya, jadi IWB berpikir wah ini ada gearbox problem mungkin ya. Nah jadi gitu. Dan ternyata setelah masuk ke pit, diganti motornya. Nah ini masuk ke pit, Cak, ya. Kredit banget. Jadi informasinya pada saat Alex Espargaro mengganti motor sampai dilempar motornya dan yes,
Selesai sudah motornya terguling, Cak. Motor miliaran rupiah terguling, Kang Mas. Nah, sekarang sama udah tahu ya, maksud IWB. Sampai sudah intip video tadi, detik by detiknya, jadi frame by frame, apa yang terjadi, bahkan sampai roboh motor dari Alex Spargaro. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ternyata Kang Mas, dikonfirmasi oleh Alex Spargaro bahwa ternyata, ya kembali ternyata lagi nih, tapi memang demikian, ternyata masalahnya adalah pada limiter. Saya tahu nggak, ternyata timnya itu lupa melepas mapping Eco BBM-nya, Eco Fuel-nya. Ini adalah sebuah mapping yang disetting untuk menghemat BBM, jadi khusus dari pit ke grid. Jadi ternyata timnya lupa melepas mapping ini. Memang mungkin ada settingan dari komputer ya, kita nggak tahu sistemnya kayak apa. Tapi yang pasti akhirnya dia hanya bisa ngeber motor 100 km per jam maksimal untuk yang Eco Fuel ini, Eco Fuel. Ya, kemudian juga RPM hanya 4.000 sampai dengan 4.000 sampai dengan 5.500 RPM. Jadi itu maksimal sehingga kelihatannya kayak gearbox problem. Padahal enggak, tapi memang di limiter. Jadi limitnya tuh nggak dilepas sama timnya. Aduh Kang Mas, kayak piye to Kang Mas kok jelebut ngono. Aduh, sayang banget ya. Jadi artinya memang hari ini adalah keberuntungan buat Fabio, walaupun dia problem hari ini. Kita lihat tadi mimik muka dari Fabio yang kurang senang. Fabio sempat menerangkan kepada timnya bahwa motornya seperti goyang sepertinya, jadi mungkin seperti spin, mungkin ya, kita nggak tahu. Kita lihat nanti aja ya, mungkin kalau sudah ada konfirmasi dari Fabio. Tapi analisa kita, sepertinya Yamaha bermasalah pada stability. Biasanya pada bannya ya, karena kelemahan Yamaha sejauh ini pada saat mereka start dari belakang, indikasinya selalu di belakang pembalap lain itu indikasinya ban belakang atau depan itu overheat. Itu yang menjadi masalah Yamaha sehingga saat ini belum terselesaikan. Makanya kualifikasi Fabio selalu berusaha keras agar bisa di depan. Kalau di belakang ya udah sulit banget, Cak. Sulit untuk menyalip pembalap di depannya. Kemudian juga indikasinya adalah ban heatnya atau temperaturnya naik dan otomatis semuanya jadi berubah total, dari feelingnya, traksinya berubah total. Siapa saja para pembalap yang menorehkan fastest lap atau lap time tercepat di Motegi, dan bisa kita lihat ternyata Jack Miller masih menjadi kampion atau yang terbaik hari ini, jadi dia pantas juara. Kemudian kedua Jorge Martin dengan 1 menit 45.424 detik, dan ketiga adalah Pecco. Artinya ada 3 pembalap Ducati yang menjadi best fast lap ya, jadi lap yang paling kenceng lah ibaratnya gitu. Dan kemudian keempat Miguel Oliveira yang menorehkan waktu 1 menit 45.669 detik, dan kelima Brad Binder, baru ke-6 Luca Marini, dan ketujuh Marc Marquez yang ternyata masuk top 7 ya. Kemudian ke-8 Maverick Viñales, 15 Alex Spargaro, 16 Alex Marquez, kemudian yang 17 Paul Espargaro, 18 Franco Morbidelli, dan 19 Fabio Di Giannantonio. Nah, ini untuk World Championship. Seperti sampean tahu, setelah Pecco crash, maka ini baik atau bagus buat Fabio, sebab Fabio kini bisa melebarkan gap jadi 18. Jadi setelah crash Pecco, maka gapnya 18 poin dari sebelumnya 10. Dan kemudian yang ketiga Alex Spargaro sama dengan kondisi carut marut, Cak. Ternyata Espargaro hanya mengisi posisi ketiga tentunya dengan gap yang makin menjauh dengan 25 poin dari Fabio. Kemudian Bastianini dengan 49 poin, kemudian Jack Miller dengan 60 poin, Brad Binder gapnya 71 poin, Johan Zarco 81 poin, Jorge Martin 99 poin, Viñales 106 poin, Alex Rins 111 poin, Miguel Oliveira 113 poin, Luca Marini dengan 118 poin, lalu Marco Bezzecchi dengan 139 poin, kemudian Joan Mir dengan 152 poin, Marc Marquez 156 poin, Paul Espargaro dengan 172 poin, dan Nakagami 173 poin, Alex Marquez 177 poin, dan ini saya perhatikan semuanya ya. Jadi gap antara masing-masing pembalap bisa terlihat di sini. Saya perhatikan saja, Cak. Ini adalah sebuah informasi buat sampean semuanya. Apa yang terjadi sampean sudah tahu semuanya. Problemnya adalah ban depan untuk Ducati, Pecco kesulitan untuk mengerem. Jadi overheat itu mungkin selain suhunya tuh di luar wajar untuk ban depannya. Kalau karet sudah overheat pastinya akan susah untuk mendapatkan traksi, otomatis ya udah sampean nggak bisa ngerem keras itu. Jadi hard braking nggak bisa. Itu yang menjadi masalah hari ini. Balapan tinggal 4. Jika Pecco seperti ini akan sangat sulit karena kita tahu kekuatan Fabio adalah konsistensi. Fabio dari kacamata pribadi dibandingkan dengan semua pembalap yang ada adalah the most consistent rider sekarang ini ya, the most consistent rider. Dan juga Fabio mampu mengukur kira-kira aku bisa nge-push nggak,
Jadi nggak ceroboh, Cak. Walaupun dia melakukan kesalahan kemarin sempat sekali, tapi secara general ya dari kacamata pribadi, Fabio adalah pembalap yang luar biasa, konsisten. Itu yang kita harus acungin jempol. Jadi itu aja informasi WP. Langsung Motegi barusan saja, dan semoga saja memberikan pencerahan ke sampean semuanya. Dan seperti biasa, Cak, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh, lali sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.